Surat Ad-Dukhan itu termasuk surat Makkiyah di sini. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man qara'a mim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Siapa orang yang membaca surat Ad-Dukhan, Hamim Ad-Dukhan ini pada satu malam, maka pagi-pagi para malaikat akan memintakan ampun bagi yang bersangkutan sebanyak 70.000 malaikat yang membaca malam-malamnya. Pagi-paginya dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat. Di dalam hadis yang lainnya disebutkan, man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatul jum'ati ghufira lahu. Siapa orang yang membaca Hamim Ad-Dukhan pada malam Jum'ah, maka diampuni dia itu. Itu keutamaan surat Ad-Dukhan. Apabila dibaca, maka akan dimintakan ampun oleh para malaikat. Baik, kita lihat di sini Hamim wal kitabil mubin dan seterusnya. Di sini Allah mengabarkan kepada kita, innahu anjalahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam mubarakah, pada malam yang diberkahi. Sebagaimana kita ketahui dalam surat Inna anzalnahu itu disebutkan, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu fi lailatul qadri, pada malam Qadar. Jadi yang dimaksud dengan Lailatul Mubarakah itu adalah malam Al-Qadar. Malam yang terjadi pada bulan Ramadan. Yang nanti diyakini oleh sejumlah ulama itu adalah terjadi pada malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Itu adalah malam yang diberkahi. Inna anzalna fi lailatul qadr. Bagaimana dalam surat Al-Qadar Allah menjelaskan seperti itu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Wakana dzalika fi syahri Ramadan, dan itu malam Qadar itu kejadiannya pada bulan Ramadan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah juga Allah menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Pertama kali. Selanjutnya ada yang di bulan Ramadan, ada juga di luar bulan Ramadan. Tapi pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau di sini diturunkan itu ada dua peristiwa itu, diturunkan secara sekaligus dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah itu pada malam Qadar. Itu sekaligus Al-Quran diturunkan. Kemudian mulai malam atau dari Baitul Izzah kepada Nabi dicicil diturunkannya selama 20 tahun lebih. Nah, itu yang di dalam Al-Quran itu Injal. Kalau Injal itu diturunkan sekaligus, tapi kalau Tanzil diturunkan secara rincian. Istilahnya seperti itu. Nah, itu disebutkan di sini innaha lailatul nisfi min Sya'bana. Tetapi ada juga ulama yang menyatakan bahwa syahrun atau Lailatul Mubarakah itu, malam yang diberkahi itu terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban. Yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban. Itu juga disebut sebagai Lailatul Mubarakah. Karena pada malam itu disebutkan di ayat sini, yuproku kullu amrin hakim. Diputuskan, ditentukan segala urusan oleh Allah yang maha bijaksana. Tetapi mayoritas ulama lebih meyakini bahwa itu fa'inna nasal Qur'ani anha fi Ramadan, bahwa sungguhnya malam yang diberkahi itu adalah terjadi pada bulan Ramadan. Walaupun nanti ulama berdasarkan sejumlah hadis yang lain juga seperti yang dari Rasulullah, tuqta'ul ajalu min Sya'bana ila Sya'bana hatta innar rajula la yankihu wa yuladu lahu faqad akhraja ismuhu bil mauta. Diputuskan ajal-ajal, ditentukan ajal-ajal kapan kehancurannya dan sebagainya itu pada bulan Sya'ban kepada bulan Sya'ban yang kita kenal itu nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Sehingga seseorang apakah akan menikah atau akan melahirkan, demikian juga siapa namanya pada saat dia meninggal dunia itu juga ditentukan pada
pertengahan bulan Sya'ban. Itu dalam sebuah hadis disebutkan. Walaupun hadis ini hadis mursal. Hadis mursal itu hadis dhaif juga. Ya, para ulama tetap berkeyakinan bahwa yang terjadi malam mubarakah itu adalah pada bulan Ramadan. Inna kunna mundirin, sebenarnya kami itu adalah yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu ditentukan, diputuskan segala urusan. Aipilatul qadri yapsilu minallahil mahfud ila katabah amrus sana. Wa ma yakunu fiha min ajali wal arzaq. Nah, pada malam qadar itu atau malam yang diberkahi itu Allah memutuskan dari Lauhil Mahfud. Kita ketahui Lauhil Mahfud itu adalah catatan yang sangat besar gitu, atau papan catatan yang itu gaib tentu saja di mana wallahu alam. Tetapi di situ Allah telah membuat grand design, grand scenario terhadap kehidupan ini. Apa yang akan terjadi dan sebagainya sudah ditentukan di sana. Nah, setiap tahun Allah membuat keputusan yang diberlakukan bagi kehidupan di dunia ini. Yang dengan doa itu masih bisa dirubah kalau itu takdirnya takdir mu'allaq. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah masih bisa berubah. Di situ ada terkait dengan persoalan ajal, terkait dengan persoalan rezeki dan sebagainya. Apakah orang ini akan berlimpah rezekinya atau biasa-biasa saja atau kekurangan dan sebagainya. Allah tentukan pada malam itu. Dan kita bisa melihat begitulah orang itu yang tadinya subur makmur bisa saja jadi melarat. Apa sebaliknya yang tadinya kekurangan menjadi berlebih-lebihan. Nah, itu adalah keputusan Allah yang memang disebabkan oleh usaha manusia, tapi hakikatnya Allah yang menentukan. Amrum min indina, itu urusan dari sisi kami. Inna kunna mursalin, sesungguhnya kami itu yang mengutus sejumlah utusan ilan nasi rasulan yatu alaihim ayatillahi bayyinat. Allah mengutus kepada manusia orang utusan yang membacakan kepada mereka itu sejumlah ayat-ayat yang menjelaskan. Ainal hajata ma satun ilahi. Itu adalah Allah yang menentukan, memutuskan. Rahmatan min rabbik, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang dari sisi Tuhanmu. Sungguhnya Tuhanmu itu yang maha mendengar dan juga maha mengetahui, yaitu Tuhan seluruh sekalian langit, wal ardi dan juga bumi, dan seluruh yang ada di antara keduanya. La ilaha, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yuhyi, yang menghidupkan, wa yumitu, dan yang mematikan. Ini pernyataan yuhyi yumitu pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud. Tuhanku itu adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kata Namrud, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tetapi cara menghidupkan dan mematikan Raja Namrud dengan Allah itu tentu sangat berbeda. Kalau Allah menghidupkan dan mematikan itu sampai ke hal-hal yang sangat subtletis, hal-hal kecil, dan hakikatnya Allah mengetahui terhadap kehidupan dan kematian. Dan yang mencabut nyawa, memberikan nyawa juga Allah. Tapi kalau Raja Namrud atau manusia itu hanya membiarkan orang melahirkan atau seseorang mati atau dibunuh oleh dia. Itu pengertian yang sangat jauh berbeda. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah itu bukan Tuhan saat ini saja, tapi Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian yang generasi pertama. Tetap Allah dari dahulu sampai sekarang. Atau sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, Allah itulah yang jadi Tuhan. Tidak pernah Allah berhenti jadi Tuhan. Sejak awal dan sampai akhir tetap sebagai Tuhan. Di sini bal haula'il musyrikuna fi syakki yal'abud. Tetapi orang-orang musyrik itu di dalam keraguan yang mereka itu bermain-main. Qad ja'ahumul yaqin, sesungguhnya telah datang kepada mereka keyakinan, hum yashkuna fihi wa yamtarun. Tetapi mereka diombang-ambingkan oleh keraguan. Kalau ditanya di dalam Al-Quran kan, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti jawaban orang-orang kafir Mekah saat itu juga jawabannya adalah Allah. Tapi mengapa mereka tidak mau menyembah Allah, itu persoalan berbeda.
Artinya di sini ada yashkuna, ada keraguan. Karena mereka tidak pernah melihat Allah itu seperti apa. Sedangkan yang mereka yakini itu adalah yang dekat di dalam mata saja, yang bisa dilihat itulah Tuhannya. Sehingga di sini fi syakki yal'abun, mereka dalam keadaan syak, dalam keraguan, dipermainkan oleh ya pengetahuan-pengetahuan yang tidak bersumber dari wahyu, tetapi dari hasil pemikiran mereka sendiri. Fartaqib yauma ta'ti sama bidukhanin mubin. Nah, di sini tunggulah sampai datang nanti ke langit kita itu bidukhanin mubin, dengan dukhon yang sangat nyata. Di sini yang disebut, mengapa disebut ad-dukhon, ini adalah dalam surat ad-dukhon ayat 10 dinyatakan dukhon gitu. Nanti dalam sejumlah hadis disebutkan dukhon itu juga sebagai salah satu ciri kiamah. Sebutkan dalam sebuah hadis seperti ini. Dakhalna masjidah, yakni Masjidil Qubah, inda abi abwabi Kindah. Kami semua masuk ke dalam masjid, yaitu Masjid Qubah, yang dekat pintu-pintu Kindah. Faidan rajulun yakussu ala ashabihi, ada seseorang yang menyatakan, membaca ayat ini, yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, di Masjid Qubah tadi, yaitu ayat yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, taduru nama dzalika dukhon. Maka terjadilah diskusi apa yang dimaksud dukhon itu. Nah, disebutkan di sini dzalika dukhon ya'ti dukhonun ya'ti yaumal qiyamah. Itu adalah dukhon yang akan datang menjelang kiamat. Fa ya'khudhu bi asma'il munafikin, maka akan mengambil itu dukhon itu terhadap pendengaran-pendengaran orang-orang munafik, wa absarihim, dan juga penglihatan-penglihatan mereka. Wa ya'khudhu, dan juga mengambil itu dukhon itu al-mu'minin kepada orang-orang beriman, minhu shibhuz zakam, hanya sekedar seperti peluk filak saja. Dukhon itu nanti akan menyelimuti muka bumi ini, asap itu. Nah, bagi orang-orang yang munafik maupun orang-orang yang tidak beriman, itu akan menjadikan kesulitan yang sangat besar. Tapi bagi orang-orang yang beriman, itu hanya dampaknya kecil saja, seperti kena peluk filak saja. Nah, kemudian disebutkan di sini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah al-Ghifari di sini. Asyrafa alaina Rasulullah SAW min ghurbatin natadzakkaru sa'ah. Pada saat itu Nabi SAW datang dan kami sedang mendiskusikan persoalan kiamah. Faqala, maka waktu itu Nabi bersabda, la taqumu sa'atu hatta tarau asyaru ayatin. Tidak akan terjadi hari kiamat itu sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda kiamat. Yang pertama adalah tulu syamsi min maghribiha, yaitu keluarnya atau terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Artinya terbit matahari dari barat. Itu tanda-tanda besarnya. Yang keduanya wadukhonu, dan dukhon, yaitu adanya asap yang menyelimuti muka bumi ini. Wadabah, dan yang ketiganya adalah dabah, binatang melata yang akan keluar di bumi, dan ini juga disebut dalam surat An-Naml, dabah itu nanti itu bisa berbicara menggunakan bahasa manusia. Dabah di sini. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu adalah makhluk manusia yang akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kemudian ciri yang lainnya huruju Isa bin Maryam, keluarnya Nabi Isa bin Maryam. Itu sebagai tanda-tanda terjadi kiamat besar. Dajjal, dan juga keluar Dajjal. Salah satu husupin, dan 3 kali gerhana. Yaitu gerhana khospun bil masyriqi, gerhana di sebelah timur, khospun bil maghribi, dan gerhana di sebelah barat, khospun bi jaziratil Arab, dan juga gerhana di Jazirah Arab. Wanarun, dan akan keluar api, takhruju min qa'ri Aden tasukun nas, yaitu keluar api dari pedalaman Aden. Aden itu adalah salah satu kota yang ada di Yaman. Akan keluar api dari arah sana yang bisa menggiring manusia.
atau mengumpulkan manusia. Kemudian mereka bermalam beserta itu api, mereka beristirahat bersama. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dukhon itu memang yang dimaksud di sini adalah salah satunya sebagai tanda-tanda terjadinya kiamah yang akan keluar menjelang dekatnya kiamah. Nah, ini adalah ciri-ciri besar yang disebutkan oleh Nabi. Kalau ciri-ciri kecil sudah nampak dari sekarang juga. Ciri-ciri besar belum nampak. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW bersabda, In awal ayati bid-dajjali wa nuzul Isa bin Maryam wa narun tahrij min qa'di addan bajinun tasukun nasa ilal mahsyar. Sesungguhnya permulaan tanda-tanda kiamat itu adalah ad-dajjal, keluaran dajjal. Dan turunnya Nabi Isa bin Maryam. Juga ciri yang lainnya adalah api yang keluar dari pedalaman Aden yang bisa menggiring manusia ke tempat berkumpul. Mereka bersama-sama di dalam keadaan itu. Dan dukhon. Disebutkannya Rasulullah, dukhon. Apa yang maksud dengan dukhon itu ya Rasulullah? Fatala maka membaca Rasulullah SAW hadir ayat-ayat ini. Para takib yauma ta'tis sama dukhanin mubin yang syannasa hadza adzabun mubin. Hadza adzabun alim. Maka tunggulah sampai hari datang ke langit itu adalah dengan dukhon yang sangat nyata yang akan menutupi manusia. Itu adalah siksaan yang sangat menyakitkan. Yamla'u ma bainal masyriqi wal maghribi wa yamkusu arba'ina yaman walalatan. Itu dukhon itu akan ada di permukaan bumi selama 40 hari 40 malam. Jadi dalam keadaan tertutupi gelap saja ini permukaan kehidupan bumi. Dengan ada dukhon itu cahaya matahari tertutup, pada siang hari jadi tidak jelas, apalagi malam hari, sehingga nanti disebutkan di sini yahijud dukhonu bin nasi paman mu'minu payahudu karzam jak mati wa ma kafiru bayan hatta yakhruja min kulli musma'in minhu. Nah, bagi orang-orang yang beriman, akibat adanya dukhon itu paling ada akibat jadi flu pilek saja gitu. Ringan saja akibatnya. Sedangkan bagi orang-orang kafir itu, maka itu yang akan menjadi bencana besar. Apakah kemarin corona dan sebagainya bagian dari sini? Wallahu a'lam. Karena yang kena itu orang beriman juga kena juga kan kalau kemarin. Tapi kalau dukhon nanti yang akan jadi sasaran itu adalah orang-orang yang kafir, munafik saja. Inna rabbakum andarakum salasan. Kata Rasulullah dalam hadis lain, sungguhnya Tuhan kalian itu mengingatkan kalian itu dengan 3 hal. Ad-dukhonu, yaitu adanya dukhon, ya'khudul mu'mina kazzab mati. Yang akan memberikan efek kepada orang yang beriman itu seperti ya hanya flu pilek saja gitu. Wa ya'khudul kafir bayan tapihu hatta yakhruja min kulli musma'in minhu. Sedangkan terhadap orang kafir itu memberikan dampak yang sangat berat, menjadikan penyakit yang berat bagi orang-orang kafir. Nah, kapan akan terjadi? Nampaknya sampai saat ini belum. Karena itu waktunya 40 hari 40 malam dijelaskan di sini. Jadi bukan hanya sehari saja. Yang jika terjadi dukhon itu tentu saja akan terjadi kesulitan yang lain tentu saja. Kemudian ciri yang ketiga akan datangnya kiamat kedua itu adalah dabah, akan adanya dabah, binatang melata yang akan bisa bicara juga dengan manusia, mengerti bahasa manusia, dabah. Pasal satu ad-dajjal, yang ketiga adalah keluarnya dajjal. Yang dajjal ini punya kemampuan yang sangat istimewa, bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia biasa. Hadza adzabun alim. Itu adalah siksaan yang sangat menyakitkan. Kemudian Rabbana kshif annal adzaba inna mu'minun. Saat itu berdoalah orang-orang, wahai Tuhan kami, hindarkanlah dari kami. Sekarang kami beriman.
Jadi orang-orang yang kafir jika telah turun azab menyatakan diri beriman. Yaqulu kafiruna idza ayanu azaballah wa iqabahu sa'ilina rabbahu wa kashfahu anhum. Mereka meminta supaya adab itu Allah angkat. Kapan itu? Menjelang kiamat. Di sini disebutkan dalam Quran. Inna kashiful azabi qalilan innakum a'idun. Sebenarnya kami yang akan mengangkat siksaan itu sebentar saja. Nah, kalau diangkat siksaan itu innakum a'idun, kalian semua akan kembali kafir. Jadi sifat manusia seperti itu, punya sifat yang sangat kuat melakukan pembantahan, pembangkangan. Pada saat kesusahan dia menyatakan minta pertolongan kepada Allah, begitu kesulitan itu dibukakan Allah, kembali kufur. Merasa diri lebih hebat. Kemudian dalam bagian terakhir ayat ini, Allah menjelaskan, waja'ahum rasulun karim. Telah datang kepada orang-orang itu adalah rasul, utusan. Yang maksud di sini cerita mengenai Nabi Musa. Datang kepada Fir'aun yang isinya an addu ilayya ibadallah, bahwa kembalilah kalian semua kepadaku, wahai hamba-hamba Allah, wahai Bani Israel. Asri ma'ana Bani Israel wa la tu'adzibhum. Biarkanlah Bani Israel itu pergi bersama kami dan kalian jangan menghalang-halangi. Wajibnaka bi ayatin min rabbika wassalamu ala man ittaba'al huda, dalam surat Toha seperti itu. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa satu bukti dari Tuhanmu dan keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Inni lakum rasulun kari amin. Sungguhnya aku ini adalah bagi kalian sebagai utusan yang sangat terpercaya. Walla ta'alu ala Allah, dan kalian semua jangan menyombongkan diri kepada Allah untuk mengikuti aku. Itu seperti biasa orang menolak. Karena manusia itu punya resistant to change, sifat kelembaman, tidak gampang berubah. Ada sesuatu yang memengaruhinya itu tidak langsung mengikuti, tetapi bertahan dahulu. Memang itu sifat alami manusia seperti itu. Tetapi yang jadi masalah, jika yang memengaruhi terhadap keimanan, nah mestinya ikut beriman. Nah, dalam hal ini mereka tidak langsung ikut beriman dan bahkan menolak umumnya dari kaum Fir'aun itu. Ini untuk birabbi warabikum antar jemut, aku melindungkan diriku kepada Tuhanku dan Tuhan kalian supaya kalian tidak menyiksaku, tidak merajamku. Wa ar-rajmu bil lisan, itu yang dimaksud rajaman di sini adalah rajaman yang dilakukan oleh lisan. Dengan kata lain itu asyatamu, itu memaki. Walaupun pengertian rajam lain juga secara umum itu adalah rajam menggunakan batu, seperti bagi orang yang melakukan perzinahan. Tapi yang dimaksud di sini menurut Ibnu Abbas dan Abu Sholeh adalah dengan kata-kata yang disampaikan oleh Fir'aun dan kaumnya. A'udzubillahilladzi khalaqani wa khalaqakum min an tasillu ilayya bisu'in. Saya melindungkan diri kepada Allah yang telah menciptakan aku dan telah menciptakan kalian dari keburukan yang bisa kalian timpakan kepadaku. Wa illam tu'minu li fa'tazilun, tetapi apabila kalian tidak mau mendengar, tidak mau mengindahkan peringatan ini, fa'tazilun, maka silakan i'tizal, silakan melepaskan diri. Ini kata-kata Mu'tazilah itu dari kata i'tizal ini. Mu'tazilah itu menyimpang, kaum menyimpang. Fa'tazilun, maka silakan kalian melepaskan dariku. Jangan dengarkan apa yang aku sampaikan. Alamma tola maqamatu maqamahu baina al-qur'im wa maqamahu jazallahi alaihim kullu dzalika wa ma zadahum dzalika illa kufran wa inadan. Tapi setelah disampaikan kepada mereka, mereka menolak, mereka menyampaikan hujah, argumen-argumen yang melakukan penolakan dengan cara kekufuran dan juga inad. Inad itu penolakan yang sangat keras. Da'arabahu alaihim da'watan nafa'at fihim. Maka Nabi Musa waktu itu memohon kepada Allah supaya bisa diselamatkan dari
gangguan Fir'aun dan kaumnya. Kemudian Mamin abdin illa walahu fis samai babani babun yakhruju minhu rizquhu wa babun yadkhulu minhu amaluhu wa kalam. Ini cerita lain disebutkan di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis dari Anas bin Malik, tidaklah bagi seorang hamba kecuali bagi hamba itu ada memiliki dua pintu di langit. Pintu yang pertama adalah pintu tempat keluar rezeki bagi dia itu. Dan pintu yang satunya lagi adalah tempat masuknya amal dan pembicaraannya. Idza mata faqadahu wa baqiya alaihi. Apabila meninggal hamba itu, maka kedua pintu itu jadi ikut nangis. Ini untuk menjelaskan ayat yang disebutkan di atas, pama bakat, mana ayat yang terakhir tadi itu ya. Maka tidaklah menangis kecuali Pama bakat alaihimus sama'u wal ardu. Maka tidaklah menangis terhadap mereka langit-langit dan bumi. Nah, di sini dijelaskan oleh Nabi bahwa memang bagi seseorang itu ada dua pintu di langit, pintu tempat keluar rezeki dan tempat menyetorkan amal. Amal-amalan itu kan disetorkan oleh kita setiap hari. Itu adalah melalui pintu. Kalau seseorang itu meninggal, maka kedua pintu itu ikut menangis, gitu disebutkan dalam hadis di sini. Pama bakat alaihimus sama wal ardu yakunu amilu ala adi amalan solihan yabki alaihim. Akan ada itu hamba-hamba itu beramal di muka bumi dengan amal soleh yang bisa menangis dengan sebab itu. Lam yas'ud lahum ila samai min kalamihim wala min amalihim kalamun thayyibun. Dan tidak bisa naik bagi mereka itu ke langit dan ditolak pembicaraan yang dari orang itu, wala min amalihim, dan tidak bisa masuk amal-amalnya itu berupa kalamin tayyibin, pembicaraan yang baik-baik saja. Kemudian dalam sebuah hadis lain Rasulullah menyatakan begini, inna islama bada'a goriban wa sayaudu goriban. Sungguhnya Islam itu datang kepada kalian, yaitu pada zaman Nabi, goriban dalam keadaan asing. Tidak dikenal, kan saat itu masyarakat dalam keadaan musyrik semua. Orang-orang di Mekah pada musyrik menyekutukan Tuhan. Sedangkan begitu Islam datang, beda sendiri konsepnya, mengenal hanya satu Tuhan. Padahal yang diyakini di seluruh muka bumi saat itu, termasuk yang diajarkan oleh Nabi SAW, mengenal politeisme, Tuhan yang banyak. Nah, maka datang Islam saat itu yang menyatakan Tuhan hanya satu, goriban, sesuatu yang aneh. Wasayaudu goriban, dan juga akan kembali datang Islam itu, kembali lagi goriban, aneh juga di akhir-akhir zaman ini. Akhir zaman ini kan sama juga. Yang benar-benar Maha Esa Tuhannya itu hanya Islam saja kan. Sedangkan yang lainnya tidak ada. Mata minun fi gorbatin gobat anhu piha biwaki'in illa bakat alaihi sama. Maka tidaklah meninggal seorang yang beriman dalam keanehan tadi, kecuali dia akan ditangisi oleh langit dan bumi. Jadi kalau tetap bisa mempertahankan keanehan itu, maka keanehan artinya tetap walaupun orang lain di luar sudah tidak memegang Islam, kita sebagai orang Islam tetap memegang ajaran Islam, maka itu akan menjadi kebaikan. Ya seperti saat ini kan, coba perhatian dunia luar itu terhadap LGBT misalnya, itu sudah bahkan didukung oleh PBB kan, itu sosialisasinya demikian masif, bahkan dibiayai, didanai oleh PBB sekalipun. Karena di PBB itu ya orang-orangnya seperti itu, barangkali bangsa-bangsa yang menentang kebijakan agama-agama. Semua agama di dunia ini menolak LGBT. Tetapi lama-kelamaan akhirnya jadi larut juga itu agama. Kristen sekarang sudah membolehkan, bahkan ada gereja untuk LGBT di Amerika. Pendetanya juga sudah ada yang gay dan sebagainya. Hindu, Buddha juga demikian. Lama-lama akhirnya larut. Yang masih bertahan sampai saat ini adalah Islam.
yang tidak mengizinkan pernikahan sejenis dan sebagainya. Nah, sehingga kita berada di dalam keasingan. Sayaudu goriban, akan kembali menjadi asing. Artinya keberadaan kita umat Islam itu dianggap oleh dunia secara menyeluruh itu asing karena tidak mengizinkan adanya LGBT, kira-kira. Sedangkan agama-agama lain sudah ikut larut saat ini. Bahkan dalam Kristen itu sudah ada pendetanya yang khusus atau gerejanya khusus untuk kaum seperti itu. Walaupun jangan lupa juga memang sebagian kaum muslimin juga ada di Jerman tuh, ada satu kelompok yang mau mengubah-ubah, tapi ini tidak mengubah aturan syariat LGBT. Hanya mereka mengubah aturan sholat. Sholat itu kalau kita kenal dalam Islam itu kan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Nah, kalau di Jerman itu ada satu kelompok, itu sholat itu campur saja di masjidnya itu. Di masjid itu sholat laki perempuan dan tidak pakai mukena. Jadi pakai rok biasa saja kaum perempuan itu, sama seperti kaum laki-laki. Nah, ini aliran aneh yang mulai muncul ada di Jerman, yang sebelumnya juga ada di Amerika kan. Sekitar 10 tahun yang lalu yang dipelopori oleh Profesor Aminah Wadud di situ. Yaitu melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat itu kalau selama ini khotib itu biasa dilakukan oleh laki-laki, tapi yang dilakukan oleh Aminah Wadud itu dilakukan oleh perempuan. Dia sendiri yang menjadi khotibnya. Dan campur juga laki perempuan. Walaupun itu masih pakai mukena perempuannya. Tapi kalau yang di Jerman ini, perempuannya ya pakai rok biasa saja, tidak ada pakai mukena. Dan itu campur laki perempuan. Ini memang akan ada yang aneh-aneh seperti penyimpangan terhadap syariat yang berlaku selama ini. Dan kita yang mau masih tetap berpegang teguh pada aturan itu goriban dan dihitung sebagai orang-orang asing. Aneh. Innahuma la yabkiyani ala kafir. Sungguhnya itu langit dan bumi itu tidak akan menangisi terhadap orang-orang kafir. Tapi keduanya akan menangisi kepada orang-orang yang beriman. Saya kira cukup sampai di sini barangkali, wallahu a'lam.